Boleh, Kak. Sebentar saya share ininya, namanya. Udah kelihatan belum ini? Coba namanya, Pak. Sebentar, Pak. Loading, masih loading. Ada, Pak? Lagi nunggu loading, Pak. Masih loading. Belum Oke, oke. nyampe filenya. Oh, oke. Kita tutup dulu. Ada yang menonton sih ini, tapi udah oke. Oke, Pak Roles, ini udah siang. Kita mulai aja kali ya? Oke, kita udah start ya. Sudah. Boleh, Pak. Kita start. Boleh. Boleh. Oke, terima kasih Pak Roles atas waktunya. Ini udah direpotin ya, Pak. Aduh. Enggak, Pak. Ini asik kok, asik sebenarnya. Oke. Di rumah Bapak hujan apa enggak nih? Tadi pagi sih hujan ya. Sekarang udah lumayan ada cahaya, tapi masih redup-redup. Oke, di Kelari, Kerawang Timur masih gerimis nih, Pak. Hmm, berarti Ya, berarti pokoknya kamu berangkat hawanya, ke barat dia ke timur. itu dia. Jadi hawanya tuh bikin mager. Untung hari Minggu, coba hari Senin. Wah, ini lebih gawat, Pak. Gitu. Lebih gawat. Oke, Pak Ros, kita langsung ke topik pembicaraan kita kali ya. Jadi kita kan pada kesempatan kali ini kita akan talk show dengan Bapak Rolls Herwin selaku Ketua STIP Horizon Karawang. Jadi Pak Ros nanti akan menjelaskan apa sih kurikulum unggulan, kemudian industri relationship, dan RAM learning. Oke, mungkin bisa diperkenalkan Pak Rolls. Ya, selamat siang teman-teman rekan-rekan semua. Nama saya Roles Erwin. Saat ini saya diassign sebagai Ketua Timik Horizon Karawang. Mudah-mudahan lah dari apa yang saya punya bisa memberikan kontribusi. Karena kalau dari saya pribadi, memang saya sudah 10 tahun lebih di dunia pendidikan. Dan kebanyakan saya juga ada di industri juga. Jadi saya combine antara pendidikan dan kerja di industri. Walaupun basic saya di IT, sebenarnya saya lebih banyak bekerja sebagai operations dan HR gitu. HRD lebih banyak kan. Jadi ini asik nih. IT larinya di mana gitu ke HRD gitu, Eh, Pak. Nah, mantap-mantap tapi ya, sama Pak. lebih Saya juga dekat gitu. basicnya mah IT gitu kan. Cuman ikut apa namanya sharing knowledge lah dengan teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak, silakan. Ya, jadi dari berbekal dari pengalaman tadi, industri tadi, eh, dapat saya dapat tawaran untuk join awalnya ya untuk ke Horizon ini. Dan ya, tentu mungkin kita ngeliat ya Pak ya, saya kan biasanya dulu dari kampus. Ya, kalau saya nyebut brandnya dari Binus University, mereka sudah Oke. terintegrasi, semuanya sudah bagus, canggih gitu. Dan ketika saya migrasi ke sini, itu kan artinya kan, wah seperti apa. Tapi saya ngeliat bahwa visi misi dari sekolah ini bagus, baik gitu. Mm, Foundernya, industri partner di belakang yang kuatnya, termasuk dengan ketika kita ngomongin berkolaborasi antara Timi Horizon dengan Triputra Group. Itu foundernya Pak TP Rahmat itu kan bukan orang yang baru lagi di industri gitu kan Pak. betul Pak, luar biasa Pak. Sudah familiar banget di kalangan konglomerat juga gitu. Demikian pula ketika kita ngomongin Bu Arini gitu. Dia sebagai sekarang dia sebagai CEO-nya dan di Persada Kapital gitu kan. Kita tahu ada mereka ada Adaro juga gitu. Dan Horizon sendiri selain selain dua partner official tadi, kita juga ada partner education-nya juga yaitu Timma.
Firma Education Group di Filipina. Mereka di Filipina sudah eksis 50 tahun lebih dan Mm. lebih dari 100.000 jumlah mahasiswa dan 7 sekolah, universitas dan sekolah. Nah, sekolah dalam artian seperti ada yang klinik, ada yang universitas gitu. Dan mereka sudah go global gitu, seperti itu gitu. Jadi kita ada di dalam environment yang kuat. Kalau kita ngomongin, kalau saya nyombong ya sebagai kampus sedikit sombong gitu. Kalau finansial kita nggak ada isu. Kita bisa bilang seperti itu, Pak. Kita kuat. Industri pasar kita stabil, kita kuat gitu. Luar biasa, Pak Rolas. Nah, kita tinggal Apalagi, iya ya. gimana sih gitu kan, gitu. Oke, maaf. Apalagi under Triputra ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi ada Tripitra gitu. Dan ya, saya percaya bahwa mimpi-mimpi yang dibuat, visi misi yang dibuat itu membawa kebaikan untuk banyak orang pada akhirnya. Karena yang kita fokus sekarang adalah middle low, Pak. Ketika kita ngomongin middle low, apalagi yang paling low lagi kita ngomong, kita ngomongin ekonomi. Ketika kita udah ngomongin middle low, kita ngomongin ekonomi. Kalau mereka yang memiliki misalkan dari keluarga yang sudah sangat mampu atau mampu, uangnya sudah ada, semua ready, artinya dalam artian orang tuanya juga sudah berpendidikan sudah tinggi, kita nggak usah ajari bagaimana caranya, itu ibarat kata nggak usah ngajarin ikan berenang, karena begitu dia netes dia langsung berenang, Pak. Gitu kan, Pak, gitu. Betul, Dia Pak. langsung Betul, betul, berenang betul. sendiri, lari sendiri gitu. Artinya untuk menentukan pendidikan mereka nyari, mereka punya privilege untuk mencari dimanapun yang ada, gitu kan, Pak. Mhm, mhm. Negeri mangga gitu, mau di dalam negeri silakan, mau masuk ke negeri coba, mau ke swasta yang mahal pun ya nggak ada masalah gitu. Cara itu bukan masalah mereka gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin middle low yang bawah dalam hal ekonomi, kita kan akan ngomong mereka sebenarnya yang punya potensi, talenta, tapi terkendala sedikit oleh biaya. Mereka Mhm. yang mereka yang punya talenta dan kemampuan tadi terkendala lagi oleh tidak adanya kesempatan. Nggak ada yang Betul, Pak. merangkul. Nah, itu ketika kita memang fokus di sana, sekolahnya segmen middle low, ngomongin servis mereka, eh, itu kan kita berharapnya nanti akan melahirkan sesuatu dari anak-anak ini. Saya percaya lah bahwa mereka itu sebenarnya bukannya bodoh, bukannya nggak, tapi mereka cuma nggak dapat kesempatan yang mereka nggak dirangkul aja. Dan pada Mhm. akhirnya mereka bisa tumbuh nanti menjadi anak-anak yang membanggakan. Kita bisa lihat nanti tayangan YouTube ini mungkin 3 atau 5 tahun ke depan nanti kita bisa playback. Wah, luar biasa, Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu ini. Ini yang Ya, kita tunggu-tunggu, Pak. ya Oke, ini ini kan kembali ke topik kita nih, Pak. Jadi kan untuk kurikulum unggulan nih, Pak, ini kan apa namanya, perkuliahan sudah di depan mata ya. Ini kan betul. katanya ada kurikulum unggulan. Nah, ini bisa diceritakan, Pak, kurikulum unggulan itu yang seperti apa sih di Horizon? Hmm. Oke, jadi ketika kita ngomongin kurikulum unggulan, kita lebih pada membahas apa sih kurikulum baru yang kita tawarkan untuk 2021. Yang kita lakukan untuk 2021 ini, kita melakukan perubahan dan membongkar kurikulum lama kita dan memberikan format yang baru yang lebih fresh. Tapi ketika kita membongkar ini kan bukan berarti, oke ini kurikulum lama, saya pengennya kurikulumnya seperti ini, A, B, C, D, E, F. Enggak seperti itu gitu. Itu bukan ambisi saya, bukan ambisinya teman-teman Kaprodi, bukan ambisi dari yayasan, enggak seperti itu. Gitu. Jadi eh, kita yang pertama kita mau melakukan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Timba juga. Kita interview industrinya, Pak. Kita waktu itu ngomong dengan perbankan, kita ngomongin dengan big startup, kita kalau saya nggak nyebutin brandnya ya, kita ngomongin juga dengan ada juga yang manufacturing. Kita ada juga bahas tentang finansial, fintech juga, kita ngomongin dengan mereka juga. Nah, dari beberapa banyak industri tadi, kita nanya ke mereka, apa sih yang kalian cari? Lulusan seperti apa sih yang kalian inginkan? Skill skill set seperti apa sih yang kalian harapkan dibawa oleh seorang fresh grad melamar ke kantor kalian? Mau yang Oke. seperti apa? Gitu. Eh, apakah dia harus punya kemampuan kolaborasi, Mhm. kemampuan komunikasi, lalu apa lagi yang dibutuhkan? Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi kita kita kumpulkan jawabannya, kita intisarikan, kita compile menjadi sebuah eh, urutan job desk, sorry, bukan job desk ya. Kita nyebutnya adalah career pathway. Nah, itu menjadi karir pathway. Dari karir pathway tadi kita breakdown, Pak. Kita turunkan menjadi kurikulum. Dan ketika kita ngomongin front end, ketika kita pengen seorang karirnya adalah menjadi front end developer atau ngomongin website lah gitu. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang website developer?
Nah, ini kita sinkronkan dengan pendidikan. Kan kita tahu ada asosiasi juga, kita punya asosiasi juga kan untuk ilmu komputer gitu. Kita juga melihat pakem dari sana juga. Kita punya Dikti. Kita juga lihat di Dikti, apa sih aturannya ketika kita membuat kurikulum baru, seperti apa yang baik. Kita juga compile semuanya, akhirnya kita berikan, ini satu kurikulum baru, oke ini untuk anak-anak yang baru. Dan kita adopsi juga dengan tren sekarang kan, seperti ada yang ngomongin kampus merdeka. Mari kita lakukan gitu. Ini kan waktunya kita melakukan itu. Betul Pak, kampus Merdeka, Merdeka Belajar Pak, sekarang zamannya. Belajar, gitu kan, gitu. Merdeka belajar. Jadi mahasiswa akan punya kebebasan juga sebenarnya untuk mengekspresikan diri. Tapi tadi, Hmm. kebebasan tadi walaupun kita ngomongin kampus merdeka itu kan bukan mandatori ya, tapi kita kembalikan lagi ke mahasiswanya mereka mau nggak. Tapi kampus harusnya menyiapkan itu sebagai fasilitas. Oke, Siapkan sekarang. Kan? Seperti tapi nanti ada beberapa part yang kita paksa juga seperti magang. oke, Nah itu terpaksa. Nanti mungkin next Pak. oke Pak Ken. Oke Pak. Oh iya nih Pak, mungkin teman-teman masih belum tahu nih Pak. Kita kan tadi langsung bypass saja langsung ke kurikulum. Nah sebetulnya apa namanya STEAM Horizon itu di mana sih Pak? Kemudian profilnya seperti apa? Mungkin Bapak yang lebih paham ini. Ya, kita udah loncat di tengah ya. Iya, tiba-tiba loncat aja karena kita udah nggak sabar kali ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang lagi live Hmm. streaming juga gitu. Timik Horizon itu dulu bernama Timik Karisma. Itu di Karawang, Karawang Kota, Jalan Bypass 1 Karawang, Pangkal Perjuangan. Itu dekat banget, depannya ada pom bensin juga. Kalau kalian lewat Jalan Bypass itu bakal ketemu. Di sampingnya ada sebuah pabrik. Ada ya industri langsung ya gitu ya. Nah, Hmm. jadi sekolahnya sudah berusia 20 tahun sebenarnya. Dari usia dan ekspertisnya dia sudah ada semua, sudah berdiri lama lah gitu. Lalu kemudian dari yayasan dulu yang pemiliknya adalah yayasan lama, ini Karisma. Jadi pendirinya adalah yayasan Karisma 92 di bawah yayasannya. Lalu terjadilah 2017-2018 alih kepemilikan yayasan. Jadi dari yayasan Karisma 92 ditransformasi ke yayasan Triputra Persada Horizon Education. Nah, tentunya lalu di akhir 2020 kita convert namanya Pak, dari Stimik Karisma menjadi Stimik Horizon. Dan biar mungkin yang pendengar tahu juga mungkin Stimik Karisma sendiri adalah perguruan tinggi ilmu komputer pertama di Karawang. Di Karawang. Oke. Inisiator sebenarnya di Karawang. Hmm. Sekarang kita rebranding dia menjadi Horizon di 2020. Stimik Horizon. Kita compile menjadi Horizon Education Group karena mimpi kita nggak cuma di Karawang Pak. Kalau saya kasih Hmm. bocoran, kita punya 10 lokasi nantinya intinya di Indonesia, Oh. gitu. Dan kalau kita bilang, apakah kita akan selamanya menjadi STIMIK? Kita punya selalu pengen mengembangkan nanti. STIMIK ini nggak harus menjadi STIMIK terus. Jadi Pak, awal tahun nanti kita menjadi institut atau universitas. Wah, luar biasa Pak. Seperti itu. Dan itu memang ada di dalam roadmap dan plannya kita. Jadi Oke. itu mungkin teman-teman yang nggak tahu, STIMIK Horizon ini jadi nggak baru lagi, hanya rebranding saja dari Di Karisma, tapi branding ya. di dalam rebranding ini kita juga memberikan banyak perubahan di dalamnya. Dengan harapannya adalah membuat sekolah ini menjadi lebih baik, bukan mencap dan sekolahnya, membuat sekolah menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya tujuan dari sekolah ini, visi misi sekolah ini bisa tercapai. Dan salah satu visi dari founder kita adalah kalau kita ngomong dari industri partnernya kita, foundernya Pak Tepe Rahmat itu selalu ngomong pengen mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Itu adalah Hmm. salah satu caranya. Karena dengan pendidikan yang baik nantinya pada akhirnya cara berpikir orang akan berubah, cara adaptasinya, problem solvingnya akan berubah, dan pada akhirnya dia akan improve dengan sendirinya. Begitu. Hmm. Hmm. Kemudian yang membedakan nih Pak, yang membedakan antara STIMIK Karisma dengan STIMIK Horizon nih Pak, kan pasti dari branding pasti kan ada perbedaan nih seperti itu. Nah itu apa kira-kira Pak Oke. perbedaannya? Eh, Gitu kan? Apa ya, mungkin dari tata kelola atau apa mungkin? ya. Kalau gaya pengelolaan pasti berbeda ya, mungkin ya. Oke, Karena yang dia yayasan baru sekarang kan stylenya kan korporat ya. Karena mereka iya. terbiasa profesional ya, profesional secara manajemen. Jadi semua tertata, rapi dan terikot lah, proven lah artinya. Artinya
aktivitas apapun itu ya, terlebih yang berbau sensitif keuangan itu harus bisa di-track gitu kan. Artinya kita harus tahu pertanggungjawabannya dan lebih pada tanggung jawab ditekankannya gitu. Mm-mm. Nah, itu kalau ngomongin secara sekilas di sana. Tapi mungkin kalau dalam untuk STIM itu sendiri adalah yang pertama tadi, yang berubah itu mungkin kita bongkar dulu nih kurikulumnya. Karena itu biasanya Mm. ketika ngomong sekolah kurikulumnya fondasi ya. Itu fondasi orang-orang saya mau diajarin apa sih? Apakah saya masih diajarin bahasa COBOL gitu kan? Saya bukan Mm, bilang betul. apa, tapi mungkin sekarang kita udah harus upgrade gitu kan. Karena saya juga dulu pernah belajar itu gitu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomongin industry relation, ketika mungkin dulu kurang kuat industry relationnya, sekarang kita perkuat gitu. Kita buat dia menjadi lebih maksimal. Kita dengan punya Triputra, Persada Kapital, di bawahnya ada banyak puluhan perusahaan. Mungkin salah satu yang usahanya yang mungkin sering kita pakai, tapi kita agak lupa itu antar aja. Itu kan logistik, Pak, kalau ngiriman, gitu kan. Iya, Pak. Itu kan kita pakai juga gitu. Nah, banyak di belakang sana yang bisa kita pakai sebagai bahan exercise-nya kita nanti gitu. Oh. Baik untuk research, Mm. skripsi, magang, penelitian, case study, membuat terobosan-terobosan teknologi, ada eksak juga di bawahnya. Banyak banget gitu. Dan itu yang akan kita optimalkan nantinya. Terus kita punya partner Pima Education di Filipina. Nah, partner kita ini di sana kan punya banyak, ada 7 universitas ya, Pak. Itu Mm. kan kita kolaborasi. Yang dulu nggak pernah ada, sekarang menjadi ada. Kolaborasi antar negara nih, Pak. Iya, Dengan Pak, betul. Filipina. Nah, ini kan menarik. Kalau ketika kita membuat orang Filipina nanti, kampus di Filipina, misalnya Southwestern University atau Iloilo University mengadakan event di sana, kita di-invite. Ini kan sebenarnya udah event internasional gitu, Pak, global, Pak. Kita juga sebagai dosen juga bisa submit nanti, Pak. Paper kita dipublish di sana. Nggak Wah, cuma wah. harus publish di sini aja. Itu kan seru, Pak. Kita pertukaran pelajar. Yap. Bagaimana kalau Pak Mubarok sendiri sebagai dosen juga, bagaimana kalau Pak Mubarok komen dengan dosen sana juga untuk mengajar satu materi, kita coba switch gitu kan, Pak. Iya. Kita experience dan tujuan kita adalah dari semua ini adalah bukan buat kita kembali lagi memberikan value dan experience yang maksimal untuk mahasiswa. Kembali Mm. lagi ke anak-anak mahasiswa mahasiswi Civic Horizon. Kembali lagi ke mereka outputnya, Pak. Gitu. Oke. Dan itu satu. Dan plannya kita selain itu kan kita kan ada plan tadi. Kita mau convert Pak nantinya menjadi institut atau universitas dalam waktu dekat plannya kita. Nah, kalau saya boleh ngomong seperti itu dulu di awal gitu loh. Nah, artinya ketika nanti mereka lulus jadi alumni di sini, mereka nggak akan, mereka tetap akan menjadi lebih bangga lagi karena begitu lihat kampusnya dia dulu yang 2 tingkat atau 3 tingkat menjadi berapa tingkat itu kan dia berdiri berdiri kokoh, tegak gitu kan. Sebagai alumni kan pasti akan bangga gitu. Saya juga Betul, Pak. sebagai alumni yang sebelumnya juga saya bangga. Dulu ketika saya lulus kampus saya baru ada 3, sekarang udah 6. Mm. Itu kan kalau orang ngomong itu X University, saya pasti akan oke, gitu. Saya akan merasa, iya, saya tertarik ya. Dan di sini pun saya akan merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi ketika jangan sampai kita ngerasa bahwa dulu saya kuliah di kampus X, sekarang saya mau minta legalisir ijazah lagi. Kampusnya udah nggak ada, ditutup. Nah itu kan sedih Pak, kita kan gitu. Sedih ya, Pak. Kampusnya nggak ada Sedih, gitu. Pak. Gitu. Nah, karena kan kita begitu datang lihat kampus, oh lebih megah, lebih kayak gini. Bangun ya kampus saya, mau bangkit ya. Nah seperti itu. Oh, oke, Pak. Nah, kemudian selain itu, ini yang menarik nih, Pak, yang membedakan atau yang menarik di Systemic Horizon ini, Pak. Apa mungkin dari sisi pembelajaran gitu kan, atau mungkin lagi banyak beasiswa atau apa gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Yang menarik nih, Pak, yang menarik Nah, nih. kalau ngomong metode pembelajaran, kita ada 2 hal sebenarnya di dalam pembelajaran yang kita omongin. Kita kan biasanya ada flex learning yang sudah umum banget, dan sekarang kita tambahkan satu pendekatan metode pembelajaran bernama RAM learning, RAM hybrid learning. Jadi sebenarnya sama-sama belajar, jatahnya tetap sama. Jadi yang metode yang lama itu kan 1 semester randomnya, Pak. Gitu kan. Betul. Kalau semester random 1 semester 4 sampai 5 bulan. Pak. Nah, kalau yang namanya RAM learning ini, dia menjadi 1 bulan untuk 1 sampai 3 mata kuliah maksimal. Jadi bukan 1 semester jadi 1 bulan, enggak, tetap gitu. Orang yang tadinya kuliahnya seminggu sekali, ini jadi intens hampir tiap hari. Hampir tiap hari, Pak. Hampir tiap hari dilakukan. Kenapa saya bilang hampir tiap hari? Karena di jadwal yang kita buat simulasi memang tidak tiap hari, Pak. Karena kita juga nggak pengen dosen stres, mahasiswa stres juga gitu. Kita juga pengen mereka tetap masih enjoy juga. Jadi hampir tiap hari. Eh,
dari mereka belajar di awal, dikombal dengan online, dikombal dengan face to face untuk laboratoriumnya, dikombal dengan modular, ada modul-modulnya. Sehingga Mhm. mereka self learning belajar sendiri enak, mereka nanti juga ada kegiatan aktivitas laboratoriumnya juga mereka bisa connect juga, sinkron dan ada dan tetap ada kesempatan untuk online juga. Karena kenapa kita ngomongin online? Karena kan masih pandemi Pak ya. Jadi kita harus ngomong ke Betul. sana ya, kita menjaga protokol juga. Amit-amit kita nggak pengen jadi klaster baru gitu kan. Gitu. Kita Mhm. menjaga mahasiswa, menjaga dosen kita juga tetap sehat karena di rumah mereka ada keluarga mereka Ada juga keluarga, jangan Pak. sampai gitu kan Pak gitu. Amit-amit lah kalau soal itu gitu. Nah, enaknya lagi di Ramadan ini, jadi katakanlah dalam satu bulan saya mengambil dua mata kuliah. Dalam satu semester saya punya 8 mata kuliah. Dalam satu semester Ramadan ini akan dibagi menjadi 4 blok. Jadi per bulan. Jadi ada 4 bulan. Kita menyebutnya bulan itu dengan blok. Jadi blok 1, 2, 3, 4. Satu semester tetap kan Pak, gitu. Jadi bukan kita percepat gitu. Nah, Mhm. bayangkan kalau di dalam satu blok ini ada dua mata pelajaran. Saya ada udah ngambil dua blok, berarti saya udah lulus 4 mata pelajaran Pak. Amit-amit di bulan ketiga saya nggak bisa masuk atau tugas keluar kota atau gimana gitu kan, atau saya harus stres, istirahat gitu. Berarti ini saya gugur dong Pak yang 2 bulan lagi. Nah, enaknya Mhm. dengan bulan yang dua ini, yang 4 tadi ini sudah dianggap lulus Pak. Mhm. Nah, kalau di perkuliahan biasa, itu kan nggak mungkin, Pak. Setelah UTS, Bapak nggak ikut, pasti nilainya nanti D semua kan. Betul. Ulang lagi di semester depan semuanya gitu, Pak. Dari 8 tadi. Nah, kalau yang ini kan enggak, Pak. Bapak sudah lulus 4 atau 5 mata kuliah, sehingga PR utangnya tinggal 3 lagi, gitu. Betul. Nah, itu kan kalau kita ngomong amit-amit dia nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau dia di blok 1, 2 dia masih aman, blok 3 dia tugas keluar daerah, ke Kalimantan, misalnya, ke Papua, gitu. Atau ke Bali, gitu. Sambil liburan, sambil bekerja, gitu. Kata atasannya perusahaan ini. Dia tetap bisa mengikuti rambut Mbak. Mhm. Kalau Itu dulu ada mahasiswa, saya harus eh, mundur karena saya dipindah tugaskan. Sekarang udah nggak ada lagi istilah saya mundur karena saya dipindah tugaskan. Lanjut dong, gitu. Itu bukan oke. kendala lagi. Oke, berarti kenapa nggak dari dulu sih, Pak? Kalau dari dulu gitu, itu sangat menguntungkan banget, Pak, untuk mahasiswa tentunya ya gitu kan. Itu benar-benar Yang sangat bekerja, menguntungkan, apalagi Pak. untuk yang sambil bekerja ya, itu Apa membantu iya, banget apalagi sih buat sambil saya. bekerja gitu Nah, kan. ya, kenapa nggak dari dulu? Ya kan balik lagi tadi ya, ini kan sebuah terobosan ya. Tapi terobosan yang kita lakukan bukan serta-merta kita pengen coba-coba yuk gitu. Enggak cuman itu sebenarnya. Kenapa ide Rambler ini lahir. Tapi kita juga lihat juga situasi pandemi saat ini. Kita juga lihat sikon banyak juga dari insight yang kita dapatkan bahwa ada juga saran-saran dari ketika kita ngomong mediasi dengan asosiasi juga mereka ngomong bahwa sekarang mahasiswa itu ketika nyari kampus itu bukan cuma ngeliat fisik gedung. Kalau Betul. dulu fisik gedung, tapi ketika ada pandemi itu berubah Pak. Bukan fisik gedung lagi yang jadi nomor satu, tapi Mhm. infrastruktur, teknologi dan kesiapan pembelajaran. Siap nggak belajar ketika era pandemi? Kita bisa tahu bahwa ketika pandemi datang di tahun 2020 kemarin, kita hanya beberapa kampus, hanya segelintir kampus aja yang itu pun yang besar yang benar-benar sudah siap. Mereka nggak ada kendala, bahkan yang sudah siap aja Pak, nggak bisa 100% penuh, gitu. Mhm. Mereka masih baru setengahnya aja. Dan bagaimana dengan kampus yang nggak siap? Nah, kita melakukan implementasi penggunaan teknologi tadi dalamnya, learning management systemnya untuk membantu mahasiswa kita pada akhirnya. Dan kenapa ditanya kenapa nggak dari dulu? Mungkin karena mungkin yang men-trigger ini juga salah satu pandemi ini juga ya, membuat Iya, kita Pak, berpikir betul. berpikir keras apa yang harus kita lakukan. Karena objektifnya tadi, mahasiswa saya nggak ngerti, mahasiswa saya nggak bisa belajar. Mereka jadi nggak dapat update-nya pembelajarannya. Apa yang harus kita lakukan? Pendekatan seperti apa yang memungkinkan untuk men-solve ini? Gitu. Luar biasa, Pak. Ini ini pokoknya sangat spesial banget nih Pak, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang cuman punya waktu sedikit untuk kuliah Pak gitu. Apalagi biaya Betul, yang terjangkau gitu kan. Kemudian betul, ada relasi industri yang kuat gitu kan, ada di betul, mana-mana seperti itu. Kemudian kalau mau ke kampus juga aksesnya dekat ya Pak dari kota Karawang itu. betul, deket banget gitu. Kita boleh bilang dari pusat kota sih sebenarnya gitu. Pusat Itu kota betul. jalan di Nah, jalan di jalan bebasnya gitu kan. oke oke. Nah, kemudian ini Pak untuk apa namanya kita kan ada relasi dengan PINMA yang notabene ada di luar negeri nih Pak. Ini kan nah kenapa sih bahasa Inggris harus ditekankan nih Pak untuk yang baru ini
memang sih Nah, aku lihat di jadwal itu memang bahasa Inggris untuk mata kuliah bahasa itu nggak cuma satu Pak, itu ada beberapa bahasa Inggris gitu kan. Hampir di tiap semester itu ada kayaknya. 4 semester berturut-turut Kak, lebih tepatnya. Gitu. Jadi bahasa Inggris kita kita tambahkan porsinya menjadi dari 4 menjadi 16 SKS. Sebenarnya kita bukan bukan secara umum kita bukan pengen menjadi berbicara bahasa Inggris setiap hari, enggak ya. Tapi kita sadar bahwa komunikasi kita ketika kita ngomong global menggunakan bahasa Inggris. Satu bahasa yang mungkin lebih dipahami banyak orang seperti itu. Yang kedua, ketika kita menggunakan melihat pendekatan teknologi Pak, seperti Pak Mubarok atau saya mungkin install aplikasi tutorialnya pakai bahasa Inggris Jawa gitu kan. Terus Hmm, kita ngoding jalannya juga pakai bahasa Inggris codingnya gitu Pak. betul Pak. Nggak bahasa Indonesia gitu Pak. Gitu. Menamain variabel juga pakai bahasa Inggris. For-nya ditulis for, while gitu. Iya, Pasti bahasa pakai Inggris bahasa Inggris. semua. Gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya pembekalannya kan untuk mereka Pak. Tapi ini kan lebih immersive program English. Jadi tujuannya adalah biar mahasiswa nanti lebih bisa berkomunikasi sebenarnya. Karena aimingnya kita bukan mereka untuk stay di Karawang. Tapi bagaimana kalau mereka bisa pergi ke luar negeri atau bekerja dengan, apalagi kalau ngomongin anak IT ya, saya nggak harus pergi ke luar negeri untuk bekerja di perusahaan IT yang di luar negeri gitu. Remote bisa sekarang ya Pak, remote working. Tapi kan Betul mereka Pak. di remote working, mereka di sana kliennya kita atau tempat kerjanya kita mereka delivery pakai bahasa Inggris dan kita nggak bisa, ini kan akan jadi satu kendala nantinya. Nah, Betul itu Pak. sebenarnya yang belakangnya. Jadi bukan kita pengen membayar budaya bahasa Inggris tidak. Jadi misinya bukan itu sebenarnya. Kita hanya menambahkan itu biar pembekalannya bisa lebih matang nantinya untuk mereka. Dan pada akhirnya kita lakukan ini karena kita juga balik lagi Pak tadi dari industri insight yang kita dapatkan sebenarnya. Rata-rata di beberapa perusahaan raksasa di Indonesia, ya kan startup besar juga. Daily mereka memang banyak juga menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena tadi yang bekerja itu kan nggak cuma dari satu negara kita aja ya. Yang bekerja itu kan udah multi negara gitu di dalamnya gitu. Jadi nggak mungkin mereka pakai bahasa mereka masing-masing, nggak ketemu nanti di sana. Gitu. Nah, outputnya seperti itu. Oke loh. Saya jadi ingat dulu kata dosen saya Pak. Pokoknya kita kalau ingin jadi orang yang portable itu harus menguasai bahasa. Betul nggak Pak? Betul, betul. Oke. Nah ini Pak, ini ada apa? Sebenarnya saya masih banyak yang mau ditanyakan nih Pak. Tapi ini saya mau tanya ini dulu nih Pak untuk scholarship nih Pak. Itu bisa Bapak jelaskan? Oke. Nah, ngomongin scholarship ya, beasiswa ya. Gitu. Kita Ya menyiapkan betul. beasiswa itu artinya tadi balik lagi sebagai salah satu tujuan kita untuk mendongkrak sebenarnya minat orang untuk melanjutkan pendidikan pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa pandemi ini kan memberikan dampak ya pada ekonomi, baik ekonomi mahasiswa atau orang tuanya secara langsung dan tidak langsung. Kemudian terkadang ada yang kena pecat, PHK, ada yang akhirnya usahanya nggak jalan, ada yang usahanya jalan tapi income pendapatannya jadi merosot drastis, dan banyak faktor lainnya. Nah, ini kan tujuannya untuk ke sana juga salah satunya. Jadi kita berpikir kalau mereka berkurang pendapatannya, mereka pasti akan takut untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimana caranya kita bisa membantu mereka dari sisi finansial, gitu. Nah, jadi dari isu sana, dari banyak itu kita juga melihat bahwa banyak yang kekurangan secara ekonomi memang tidak mampu, ekonomi lemah, tapi secara kemampuan dan kemauan ada untuk belajar. Nah, itu Hmm. penting sebenarnya buat itu bekal yang mahal sebenarnya. Karena untuk belajar itu sebenarnya nggak cuma cukup duit aja, Pak. Karena banyak orang yang punya duit nggak melanjutkan sekolah dan terlihat seperti orang yang tidak bersekolah, nggak berpendidikan dalam artian di sini ya, gitu. Justru ada kemauan dan kemauannya dulu untuk melanjutkan pendidikan. Ada kemampuan, dia mampu untuk menempuh pendidikan tadi, Pak. Sebenarnya kalau dia pengen mau belajar matematika, dia mampu untuk belajar matematika satu tambah satu. Caranya mampu tadi, dia dengan mendorong dirinya dia untuk terus belajar, belajar dan belajar sampai pada akhirnya dia di level bisa mengikuti gitu kan. Yang penting ada kemauan dulu. Begitu akan diikuti dengan kemampuan dia. Tadi kemauan tadi yang akan mendorong kemampuan dia untuk belajar. Nah, habis itu pasti nanti ketemu permasalahannya, tapi biaya sekolah mahal. Nah, untuk itu kita nawarkan lagi beasiswa gitu. Dan kalau untuk sekarang di Horizon sendiri adalah diskon 50%, Pak.
Kalau di mall itu udah seperti buy one get one ini. 50%-nya bukan di awal, tapi kita 50%-nya sepanjang dia kuliah. Nah, Betul, Pak. seperti itu. Nah, Oke. sepanjang dia kuliah gitu. Nah, ketika ya bayangkan dari semester 1 sampai semester 8 dia dapat potongan 50%, berarti sebenarnya dia sudah saving banyak ya, dia investasi. Karena kita percaya bahwa pendidikan itu kan nggak seperti kita beli beli handphone ya, atau beli gadget atau kendaraan yang nilainya justru akan menurun. Pendidikan itu adalah ketika kita invest sekarang 2 tahun, 4 tahun kita selesai, nilainya itu akan naik dari apa yang kita bagikan gitu. Nah, itu tentang pendidikan. Jadi kita punya scholarship, kita masih ada 70 slot scholarship, dan hari ini kita kan ada rencana apa untuk Oke. membagikan 10 Eh, scholarship ya. Pak Pak Ros, Ya, sorry Pak, ini sepertinya videonya terganggu nih Pak. ya. Oke, Halo. sorry Pak Roles, Ya, ya. mungkin Gimana Bapak gimana? bisa 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 stop video dulu, Oke, oke, kemudian stop dulu. di diaktifin lagi. Ini di tempat saya nge-freeze Pak. Pak Roles, oke. Nah, Oke. Nah, ini udah normal lagi Pak. oke. Tadi nge-freeze ya, sempat nge-freeze ya. Di bagian mana tuh Pak Freeze nge-freeze Pak? Pak. Ya, sampai informasi beasiswa nge-freeze Pak. Nanti mereka nggak kebagian. Sebentar. Kalau kalau di sisi saya sih enggak ya. Kalau di sisi saya enggak, cuman video Bapak tadi sempat nge-freeze, kemudian kalau suara sih ada. Ya mudah-mudahan di live juga Aman ya. terdengar sih Pak suaranya. Oke. Ini ada beberapa yang menyaksikan Pak. Di Facebook juga ada. Tadi sampai mana ya Pak ya? Bisa dilanjutkan? Sampai ngomongin beasiswa. Oke, soal beasiswa ya. Ya, jadi Silakan kenapa Pak. kita nge-freeze beasiswa sebenarnya? Jadi beasiswa itu bukan kita mau buang-buang uang sebenarnya, tapi ya memang buang uang sih pada akhirnya ya, karena itu kan ngebakar yang masuk kan gitu, setengah lagi kita potongnya gitu kan, sadis gitu. Nah, tapi balik lagi, beasiswa-beasiswa yang diberikan tadi tujuannya adalah untuk mereka sebenarnya, untuk mahasiswa kita, karena tadi mereka pendapatannya terpengaruh secara karena pandemi ini, terus mungkin belum dapat pekerjaan baru gitu. Atau mereka mau dan mampu, tapi mereka terkendala isu sudah pasti di keuangan. Nah, itu mereka bisa ngomong dengan kita. Apply aja untuk beasiswanya gitu. Kita punya slot 70 lagi. Hari ini kan kita janji kita mau kasih 10 kan. Artinya ketika beasiswa yang lain dibagikan itu Pak, dia kan ada filternya nanti Pak, indeksnya yang diukur. Nah, tapi kalau buat hari ini, mereka yang daftar hari ini karena di acara ini, saya udah bilang, saya nggak mau diukur filternya. Jadi kasih aja. Kalau mereka eligible, mereka mau sekolah, tuh nih saya ambil. Sudah. Langsung pakai apply. Sekarang Nah, juga Pak, ini kalau misalkan ada yang minat nih Pak, itu saya lihat di komentar di chat live di Facebook, di YouTube ini ada, semoga saya dapat beasiswa gitu kan. Nah, ini kalau misalkan mau daftar, menghubungi siapa nih Pak? nanti kan ada pertanyaannya Pak di akhir sesi ini Pak. Jadi dia cuma cukup Eh, menjawab pertanyaannya itu aja. Terus dia submit di sosial media kita atau di nomor kemarin di browser yang dibagikan, bisa lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, bisa submit jawabannya ke sana, dan hanya sertakan aja tagline-nya, Lifestyle Talkshow 29 Agustus. Jadi kita tahu itu dari mana dia asalnya nanti. Nah, cuman itu aja. Oke, Nanti kita akan berikan identifikasi khusus dan kita nggak akan mengukur lagi indeks ABC-nya dia. Oke, ini saya lagi balas komentar dulu nih. Bisa hubungi kontak person Horizon ya. Ya, bisa search di Horizon Education atau Horizon Official di sosial medianya di Instagram, sudah bisa cari, di Facebook juga bisa cari, Oke. ada nomornya di sana, cari. Dan dan harus ingat ya, ketika kita kasih beasiswa, kita nggak ada iming-iming kalau mahasiswa sudah bayar segini, baru kami nggak ada seperti itu. Jadi Nggak ada yang ya. Guru official jangan sampai tertipu dengan akun-akun bodong maksudnya. Jadi harus Hmm, yang official, karena kan banyak ya yang menawarkan ya, mau dikasih ini kalau misalkan kita kadang dapat hadiah, tapi transfer dulu. Gimana maksud oh, akal, supaya dikasih hadiah, oh kok itu transfer udah dulu. Nah, itu. Nah, ini pastikan
ke official yang benar, menghubungi yang benar. Kalau bingung dan kalau ragu, boleh lewat Pak Mubarok. Nanti Pak Mubarok yang endorse mahasiswanya atau yang gimana, itu bisa diomongin. Oke, siap, siap, siap. Oke, Pak Roles. Nah, kemudian apa namanya? Tadi kan beasiswa udah. Nah, kemudian ini tinggal ini nih Pak. Apa namanya? Our facility Pak. Our facility itu bisa Bapak jelaskan mungkin biar rekan-rekan yang mau kuliah itu ada gambaran. Kalau di kampus saat ini, kalau mungkin teman-teman ada yang datang ke kampus sekarang, kampus lagi berantakan, super berantakan banget. Kampus atau memang lagi berantakan. Yang pertama, kampus kita lagi dipakai menjadi pusat atau sentral vaksin Vaksinasi ya. Karawang. Oke. Iya, vaksinasi COVID. Kita lagi jadi pusatnya hampir setiap hari, ribuan Pak. Kemarin itu hari Minggu itu mau beludak. Itu luar biasa, crowded-nya itu udah kayak orang mau demo, saya lihat gitu. Tapi ya itu kan antusias warga ya. Artinya dari antusias warga itu, dan kita juga bisa tahu ya, yang di kampus kita nggak susah. Gampang, Pak. Karena memang di pinggir jalan gitu kan, Pak, gitu. Gampang ditemukan oleh warga yang nggak tahu sekalipun, jadi bukan hanya mahasiswa ya, gitu. Eh, itu. Jadi secara fasilitas kita sekarang sedang melakukan renovasi, baik yang gedung belakang dan gedung depan kita lakukan bertahap. Tujuannya renovasinya adalah memberikan ya lebih segar lah nanti, lebih fresh gitu kan. Tapi sebenarnya lebih pada keinginan memberikan tempat yang nyaman untuk belajar, kondusif lah dalam tanda Oke. kutip. Jadi Dan satu kondusif lagi mahasiswa Pak. nyaman, Iya. juga nyaman gitu kan. Ya, nah itu kan ngomongin gedung. Terus, Iya. nah, kita Oke. ada wacana penambahan 2 sampai 3 laboratorium yang baru untuk anak-anak komputer. Di mana dalamnya nanti ada toolsnya yang baru. Kita ngomongin juga software-software yang berlisensi di dalamnya, gitu kan. Itu juga harus kita upgrade juga sehingga mereka mendapatkan experience yang sama ketika nanti mereka nyemplung ke industri atau bergabung di industri. Nah, Betul. eh, itu secara kita ngomongin fasilitas yang di dua hal tersebut. Nah, untuk pembelajaran sendiri, kita sekarang convert full ke Google Classroom karena kita melihat bahwa itu efisien dan efektif untuk proses pembelajaran. Jadi seluruh aktivitas dosen, mahasiswa ada di sana. Dan bagaimana cara kita menteraksi? Kita membuat eh, terobosan baru juga. Kita mengintegrasikan dengan Schoolity. Jadi dalam Schoolity itu nanti kelihatan mahasiswa sudah download materi atau belum, dia sudah sampai atau belum, dia telat nggak downloadnya, berapa yang persentase sudah download, berapa persentase sudah sampai membaca, melakukan aktivitas di perkuliahan. Diharapkannya dengan Schoolity ini dosen juga nanti jadi bisa mengencourage mahasiswanya. Kok masih baru 50% nih yang merespon pada kemana ya? Nah, bisa seperti itu. Jadi tertrigger sehingga mahasiswa nanti jadi terjaga. Mereka nggak terasa dibiarkan di hutan gitu kan, Pak. Ini buku, ini ada peta, ditaruh dalam hutan, silahkan telusuri. Kan seperti itu. Kita kan mendampingi mereka sebagai tenaga Betul Pak, pendidik. betul. Gitu. Oke, berarti boleh boleh saya tambahkan Pak kalau kalau fasilitas pokoknya oke lah. Pokoknya tidak tidak mengecewakan. Pokoknya nanti mudah-mudahan bisa yang Instagramable Pak, Ya, kampusnya segala kembali macam. ya. Betul Betul. betul betul. Kalau lihat yang belakang sudah lebih rapi loh laboratorium sekarang yang baru gitu. Yang di lantai 2 Oh, itu udah rapi saya belum belum main lagi nih Pak ke kampus. Ya, ya karena pandemi ini juga kan gitu Oke, kan. Kalau kita kan kadang ngelihat itu progresnya. kemudian ini nih Pak, apa namanya? Sebentar Pak, ini ada titipan pertanyaan nih. Nah kalau apa namanya? Ini nih Pak, kalau yang menurut data yang Bapak pegang itu serapan kelulusan gimana Pak? Untuk yang di pemerintah mungkin yang di swasta gitu kan. Nah itu berapa persen nih Pak dari lulusan STEM ini yang memang sudah bekerja di industri? Oke, sebentar Pak. Saya Mungkin Pak Roles ada datanya Pak. ya kita ada datanya sebenarnya Pak dari tracer tadi yang kita lakukan. Nah, hmm, saya nggak salah itu soalnya saya salah membaca kan repot nih nanti salah mengungkapkan fakta kan padahal ini fakta di bahaya Pak kalau saya salah. Nah,
kalau kita ngomongin tentang tracer tadi, Pak ya, lulusannya kita pada di mana aja sih gitu. Eh, kok nggak loading? Aduh. Nah, dari survei 2019-2020 yang kita lakukan terhadap lulusannya kita menemukan fakta bahwa 78% dari mereka itu sedang bekerja, 19% adalah Hmm, pernah bekerja, 3% lagi belum pernah bekerja. Artinya secara kesimpulan 97% dari lulusan kita sebenarnya berada di dalam dunia kerja. Itu untuk Civic Horizon. Karena experience mereka memang kebanyakan juga mahasiswa kita juga banyak juga yang sudah mahasiswa bekerja dalam artian lulusannya. Nah, betul. dari lulusan-lulusan tadi, katakanlah kita memiliki sekitar 97%. Lalu ketika kita melakukan kompilasi lagi dalam employee survey 85%, kita mendapatkan fakta dari kompilasi tadi bahwa kebanyakan mereka hampir sekitar 49% itu mendapatkan pekerjaan dalam kurang lebih dari 3 bulan. Lalu ada sekitar 6 sekitar 6 bulan kemudian 3% gitu. Dan paling besar adalah di 1 bulan pertama atau sebelum lulus mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Baik yang melanjutkan ada yang kontrak ataupun dari mereka ada yang mendapatkan offering di perusahaan yang baru atau dari posisi yang baru di perusahaan yang sama. Gitu. Jadi ketika kita ngomong lulusan prospek dari Semi Horizon sendiri untuk kampus 97% di D3 karena kita kan ada 4 prodi nih Pak. Wah, saya belum nyebutnya malah di awal tadi. Kita kan ada ada informatika satu, sistem informasi S1, D3 sistem informasi dan D3 sistem informasi akuntansi. Nah, ketika kita ngomongin D3 itu serapannya adalah 94%. Dan ketika kita ngomongin informasi dan informatika itu 100% dari tracker study survei yang kita lakukan gitu. Diikuti oleh Hmm, alumni kita yang sudah lulus. Gitu. Itu adalah fakta-fakta yang kita dapatkan. Dan dari lulusan kita dan dari lulusan kita tadi adalah bahwa kebanyakan dari mereka adalah bekerja di private di perusahaan swasta private ya, private organization. Ada juga yang sekitar 10 sampai 15% mereka berada di instansi pemerintahan dan ada juga yang uh, melakukan membuat usaha usaha kerja sendiri. Kita jadi entrepreneur lah dia. Gitu. Dan sisanya yang tidak masuk di dalam range-nya kita tadi, mereka adalah orang-orang yang belum bekerja atau tidak dipekerjakan, mereka ada banyak opsi. Yang pertama, mereka belum mau bekerja karena lamaran pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dia mau. Yang kedua, dia belum pengen bekerja karena dia pengen melanjutkan pendidikan lagi. Ada yang dari D3 convert ke S1, ada yang dari S1 melanjutkan pendidikan S2 dan sebagainya. Terus ada yang faktor ketiga adalah mereka lagi traveling, liburan dulu. Lalu ada yang ngomongin selain traveling, mereka fokus pada kesehatan mereka. Dan ada satu lagi porsinya yang lumayan besar betul, adalah Pak. mereka adalah ibu rumah tangga. Mungkin ketika sudah menikah, punya anak, keluarga, suaminya meminta dia lebih baik full time di rumah saja. Dan walaupun dia lulus gitu, dia fokus ibu rumah tangga. Tapi gini, satu mindset yang salah. Walaupun ketika seorang ibu rumah tangga atau seorang perempuan wanita ya melanjutkan studinya, lalu dia lulus gitu loh, terus dibilang, ah kan ujungnya nanti di dapur ya gitu. Itu nggak salah loh. Karena nanti akan mengubah cara pikir dia, cara dia nge-handling anaknya nanti, mendidik anaknya. Ujung-ujungnya tetap bagus sebenarnya. Jadi jangan cuma dilihat satu sisi gitu loh. Kalau lagi punya S1, sekolah lulus nggak kerja berarti jelek. Nggak seperti itu gitu. Eh, pendekatannya secara keseluruhan ya. Gitu. Persepsinya mungkin ya Hmm, akan sedikit berbeda ya. Gitu. oke, berarti memang sudah banyak yang apa namanya langsung terjun di dunia Ya, pekerjaan ya, Pak ya. ya, Oke, Pak. Ini di live chat di YouTube nih ada ini nih Pak, ada beberapa pertanyaan. Nah, mungkin nanti, nah ini ada pertanyaan nih Pak. Nah untuk mahasiswa aktif, apakah Mas bisa dapat beasiswa juga Pak? Ini ada pertanyaan seperti itu Pak, ini yang seru. bisa dijawab Eh, mungkin. oke.
Kalau untuk yang beasiswa ini, sebenarnya tawaran beasiswa ini kita berikan untuk mereka yang, mahasiswa baru yang untuk S1 ataupun D3, baik itu kelas flex ataupun kelas, room learning. Sebenarnya kita tujukan untuk mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa lama, terus saya, nggak bisa langsung menjawab juga, takut salah nanti di sini. Mhm. Bukan berupa beasiswa, tapi ada kebijakan finansial. Jadi bisa Oke. dinegosiasikan lah. Nah, kalau kadang kan gini, mahasiswa kadang kan berpikir gini, saya lagi ada kendala keuangan, nggak berani ngomong, saya diem aja. Nah, itu sebenarnya Mhm. salah. Kalau dia Mhm. ada kendala keuangan, sementara dia lagi aktif berkuliah, dia harus ngomong dengan kita, ngomong dengan finance. Kalau dengan nggak ketemu di situ, ngomong, nanti kita bantuin gitu. Saya sendiri sebagai ketua bertanggung jawab untuk membantu mereka juga. Jadi dikomunikasikan. Nanti dari finansial akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan case by case yang bisa membantu si mahasiswa tadi Pak ujungnya. Karena kan tadi mimpi kita adalah mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Kita pun fokus untuk middle low dan membantu mereka juga membantu banyak mahasiswa kita. Apakah hanya karena isu finansial aja kita nggak bisa bantu mereka kan konyol Pak, gitu kan? Betul, Pak. Dan fokus kita adalah tadi, kita akan berikan solusi pendekatan finansial, kebijakan khusus lah gitu. Saya nggak menyebutkannya beasiswa gitu kan, karena takutnya nanti salah gitu. Itu bisa langsung ngomong dengan Pak Juan mungkin kalau di kampus ya, karena dia di Mhm. bagian finance, Iya, atau Pak, langsung betul. langsung ngasih semester gitu. Gitu. Oke, kemudian ada lagi nih, Pak. Ini sebenarnya saya banyak pertanyaan, cuman nggak tahu nih waktunya, cukup atau enggak nih, Pak. Mengalir Nah, aja Pak, kemudian sampai jam 12 ya, apa silakan Pak. oke, oke, oke. Nah, kemudian apa namanya, untuk sorry ya, kita kita kembali ke ke kurikulum baru gitu kan. Nah, untuk output-nya dari kurikulum yang kita punya itu apa sih, Pak, output-nya gitu? Apakah menjadi apa namanya, seorang project manager mungkin atau jadi web developer atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Oke, oke. Nah, seru nih. Orang berpikir outputnya ya, ini beli pendidikan itu kan seperti beli jasa ya. Nggak langsung kelihatan seperti beli asuransi ya. Nggak kelihatan ketika belum kecelakaan gitu kan Pak, atau belum sakit gitu kan kalau asuransi gitu. Betul. Pendidikan juga sama, nggak akan kelihatan selama ketika dia belum lulus atau ketika dia belum mengaplikasikannya. Misalkan dia punya ilmu, dapat ilmu pemrograman Android, dia bisa menggunakan mobile programming Android gitu. Selama dia nggak mencoba mengimplementasikan atau nggak dapat project, nggak akan kelihatan ilmunya. Nah, jadi output-output tadi sebenarnya kita sudah kategorikan ke dalam beberapa output nanti Mas. Jadi kita sudah buat prediksinya mereka menjadi apa. Karena ketika membuat kurikulum, kita ngobrolin ke industri kan kita tanya, posisi apa sih yang paling banyak dicari? Apa sih yang biasanya paling susah? Posisi apa yang paling susah? Dan kenapa susah? Kita cari akhirnya membuat kurikulum baru lahir dan kurikulum ini outputnya nanti pasti balik lagi ke karir pathway tadi yang kita play di depan. Seperti kita pelankan mereka untuk menjadi seorang front end developer, menguasai front end itu kan banyak banget ya. Kita nggak cuma ngomongin web, ada juga JavaScript dalamnya. Ada bahkan mobile apps itu adalah masuk dalam front end juga sebenarnya Pak. Nah, bagaimana Mhm. mereka bisa menjadi developer front end yang handal? Mereka bisa mengerti juga dengan UI UX yang cakep dan cantik-cantik tampilannya gitu kan. Menarik orang untuk wih, download gitu kan. Nah, itu juga buat mereka gitu. Terus setelah kita bekali dengan front end, kita ngomongin mereka tentang back end. Back end sama lagi, ada menggunakan website lagi, bisa di website, bisa di mobile apps, bisa menjadi back end juga gitu. Nah, ketika dua hal ini dikombinasikan, mereka akan punya skill front end dan back end, mereka kan akan menjadi full stack developer. Ini kan yang paling banyak dicari sekarang. Bisa menguasai dari hulu sampai hilir. Untuk perusahaan-perusahaan kecil, startup, mereka lebih condong mencari orang ini dulu. Dan ketika timnya nanti sudah besar, baru mereka pisahkan tim lama menjadi senior advisor-nya, lalu yang baru akan mengisi ada bagian front end, ada back end, ada middleware, ada Mhm. ngomongin data scientist, seperti itu. Ada yang khusus ngomongin UI UX gitu kan. Terus kita ngomongin, tadi saya udah nyebutin ada data scientist nanti Pak. Bagaimana mereka bisa belajar data? Data itu menarik karena saya sebenarnya lama berkecimpung di data manajemen. Data itu menarik. Bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah, sekarang kita punya 10.000 data atau 1 juta data. Dari 1 juta data tersebut, kita pasti melihat histori transaksi setiap orang. Katakanlah kalau kita datanya data website komersil, transaksi. Kita akan lihat pola dari transaksi tersebut. Di hari apa sih paling banyak orang melakukan transaksi? Di jam Mhm. berapa? Dan berapa nominal transaksi yang paling banyak dihasilkan?
dan barang apa yang paling banyak dibeli. Kenapa? Itu kan harus bisa dikompil secara sederhana ya, contoh sederhana, oleh seorang data scientist. Sehingga ketika di jam, di hari, di angka tersebut, kita bisa mengeluarkan produk, promo, apapun yang bisa diminati orang. Oh, oke, oke. Nah, makanya kenapa pengguna Instagram paling banyak di antara malam, sebelum tidur mungkin, dan di sore hari. Karena orang selesai melakukan aktivitas mungkin. Nah, itu kan kita harus tahu insight-insight tadi sebenarnya kan. Nah, seperti itu Pak, itu data scientist. Lalu kita ngomongin networking. Ya, sekarang tetap dibutuhkan ya jaringan ya, orang admin. Karena semua hampir teknologi semua bekerja di dalam jaringan sekarang. Kita live ini pun karena berkat jaringan yang baik sebenarnya gitu kan, Betul. dari provider yang kita pakai. Mereka menjadi networking admin yang handal. Mereka bisa men-setup jaringan untuk skala kecil, skala besar. Mereka bisa bekerja dengan framework yang besar. Mereka bisa menggunakan router-router yang branded nantinya. Lalu selain ngomongin hal tadi, peluang-peluang karir yang tadi, ngomongin menjadi analis. Nah, ini saya selalu concern. Karena sejago apapun skillnya kita, balik lagi semua ke analis sebenarnya. Dia menjadi web developer, dia menjadi mobile developer, dia menjadi back-end developer, full stack, atau bisnis proses improvement. Itu balik lagi ke analis. Kemampuan menganalisa problem solver. Kemampuan menganalisa problem. Kenapa harus dianalisa? Agar melahirkan solusi-solusi yang tepat sebenarnya. Bagaimana pendekatannya? Saya simpelnya seperti ini. Bapak mungkin bisa lihat aplikasi, ya kalau saya sebut brandnya nggak apa-apa lah ya, karena kita familiar juga ya, gitu. Saya nggak ngendok juga, gitu. Iya, Kayak Pak. Gojek atau Oh iya, Pak, Tokopedia. Gojek. Nah, sekarang untuk pengguna baru di Gojek atau Tokopedia, apakah kita masih memasukkan password untuk login? Kan sudah tidak. Hmm, Kita masukkan phone number, dapat OTP, masukin, login. Itu sebagai pengganti semua. Kenapa dibuat sesimpel itu? Nggak semua orang mau ingat password. Dan nggak semua orang ingat password. Ya kan, Pak? betul, Pak. Gitu. Betul. Dan saat ini kan lebih sederhana. Jadi, dan dengan cara seperti itu, hanya orang yang memegang handphone dan nomor tadi yang bisa mengakses. Jadi, kalau Bapak ingat password saya, nanti Bapak bisa masuk ke akun saya. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada yang perlu ingat gitu kan, Pak. Jadi, siapa yang mau masuk kecuali handphone di nomor yang saya maksud. Nah, seperti itu. Nah, cara analisanya itu kan memberikan improvement. Bantu user, nggak pusing dengan password, nggak riuh lagi dengan password, memudahkan OTP-nya, jadi tepat ke orang yang dimaksud, meminimalis fraud pada akhirnya nanti gitu kan. Lalu simple prosesnya jadi simplify, karena nggak harus ada perlu lagi fitur forgot password, gitu Pak. Saya nggak perlu nge-save password lagi. Itu kan dari orang-orang analis yang memikirkan secara mendalam, oh ini loh solusinya, kita harus membuat kayak gini. Jangan diribetkan lagi user, walaupun semua aplikasi umumnya adalah masukkan username atau email, masukkan password Anda gitu. Bagaimana kalau itu dibuat simple proses, tanpa harus mengurangi esensi autentikasi tadi. Nah, itu dari Betul, analis. Pak. Jadi kita harapkan dari analis-analis ini nanti akan lahir terobosan-terobosan yang mumpuni, bagus gitu. Lalu kita ngomongin operations yang terakhir. Kenapa orang menjadi operations? Project management, project manager, developer of DevOps gitu kan. Ketika mereka dikumpulkan dengan experience nanti di dalam magang dan experience selama berkuliah, kita kan pengen mereka bisa juga menjadi orang operasional di tengah-tengah. Kan nggak semua orang senang di laptop aja, ada orang yang senang lebih operasional. Seperti saya misalnya gitu. Saya lebih senang di tengah-tengah gitu, orang operasional gitu. Nah, mereka ini bisa menjadi project manager yang handal. Project management juga di dalamnya kita omongin. Simpelnya gini, contoh soal fungsi dari sebuah project management atau project manager. Bagaimana cara Anda seorang project manager menilai satu buah baris coding atau satu halaman baris coding? Saya bikin website 10 halaman. Ya kan? Ketika ada orang minta, buatkan dong saya website sederhana. Oke, website ada berapa halaman? Oke, kira-kira 20 halaman, Pak. Hmm, 20 pages website. Nah, sebagai seorang PM, Anda harus tahu harga dari satu halaman ini berapa. Anda jangan terkecoh. Di tetangga saya per halaman 50.000. Itu kayak beli kertas. Ini kan ada karya di dalamnya, ada esensi gitu. Ini berapa saya harus menilai? Dan kenapa saya harus memberikan nilai segitu? Kalau orang berkata lagi, tapi kan barisnya pendek ya.
Kalau saya lihat ini kan cuma satu halaman. Kalau perusahaan lain menjualnya 3 halaman, itu membuat dia Mm-mm. lebih mahal dong, kodenya lebih banyak. Anda lebih pendek, lebih simpel harusnya. No, karena ini lebih simpel, saya bisa mencari cara yang lebih simpel dari experience saya. Ini harganya justru 3 kali lebih mahal dari sana. Ini efisien. Tracking errornya Betul, nanti lebih betul, mudah. Nah, itu betul. kan kita ajarkan dalamnya, Pak. Esensi buat mereka. Sehingga anak-anak IT kan lulus, mereka punya skill, punya kemampuan, mereka bisa freelance. Jadi sebenarnya yang fleksibel di zaman modern ini dan COVID ini adalah anak-anak developer. Mereka menciptakan kerja dan mereka bisa membuat, bisa mereka tuh kayak, ya kalau kalau ngomongin kayak kayak di dunia apa yang apa Pak, yang kemarin yang dulu 2 tahun 2010-an mungkin tren dunia lain, UKUK, ya, kayak gitu. Saya pernah Oh iya, nonton betul. menarik, menarik sebuah benda dari alam gaib gitu kan Pak. Iya, Ini developer itu seperti itu Pak. Pekerjaannya ada di luar negeri, proyeknya ada di sana, dengan skillnya mereka posting di LinkedIn atau freelancer gitu, seperti itu kan, Instagram atau sosial media yang lain, mereka bisa narik job itu datang ke tempatnya dia Pak, narik set oh di mejanya, nanti tinggal kalkulasi, kasih quotation, kerjakan duduk manis, kirim, lihat cek rekening, jadi selesai, senyum liburan, kan seperti itu Pak. betul. Iya, paling setelah setelah itu ada tetangga yang nyinyir, Pak, itu kok bisa kaya, uang dari mana itu. Padahal Terima dia nggak tahu kasih. prosesnya seperti apa ya. Maksudnya seperti apa gitu kan? Dia depan laptop bekerja dengan maksimal, berdaya jadinya gitu kan Pak. Gitu. Betul, 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 Pak Roles. Pada akhirnya ketika mahasiswa berdaya, ekonomi meningkat ya. Ketika ekonomi meningkat, pada akhirnya nanti faedah kontribusi ke keluarga ke orang banyak. Itu pada akhirnya balik lagi menjadi hal yang positif ya Pak. Betul, Pak, betul sekali. Luar biasa nih, Pak. Mungkin ini apa namanya harus ada sesi lanjut nih, Pak, untuk workshop nih. Ini kayaknya Ah, kita kalau ngobrol sampai sini aja kita nggak cukup nih. Harus panjang lebar nih Pak untuk ya apa yang mendetail membahas mengenai itu tadi Pak, apa namanya ide, kemudian apa itu startup dan lain-lain seperti itu Pak. Karena Bapak kan hmm, sudah memang sudah berkecimpung di dunia seperti itu kan. Mungkin pengalamannya lebih banyak. ya, ya karena ya tadi saya nggak sebutkan juga sih ya. Karena memang saya lama juga di dunia startup, berkecimpung juga jadi mentor juga di praktisi dan di praktisi industri startup. Dulu pernah kita punya kelas namanya di grup yang lama gitu. Kita pernah membuat namanya Start Surabaya, di Surabaya itu dengan Bu Risma dan kampus-kampus swasta yang ada di sana, negeri dan swasta gitu, dikolaborasi oleh Pemda. Jadilah namanya Start Surabaya. Di UGM kita pernah punya namanya Inovatif Academy. Itu antara UGM dengan kita kolaborasi juga ada partner di sana, Bank Mandiri kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, saya nggak lupa. Lalu di ITB kita pernah punya namanya Tech Based Business. Hmm. Kita tahu dong ITB gitu, bagaimana anak teknik metalurgi atau teknik perminyakan join dengan anak bisnis ngomongin ide, gitu kan? Cara di sana minyak, di sini besi gitu, di sini ya bisnis. Nah, mau diapain nih? Nah, itu kan idenya itu kan lahir di situ gitu Pak. Justru Hmm. kombinasi itu melahirkan ide-ide bagus gitu loh. Dan kita ngomongin di sini. Di sini itu kan rata-rata anak teknologinya banyak anak-anak teknya, kemampuan insight mereka. Kita bisa kolaborasikan aja dengan kampus lain. Kita ajak tarik anak bisnisnya join yuk. Lalu kita punya speakers juga kan Pak di Horizon Oh Education. iya Pak, betul. Mereka punya problem nih anak-anak kesehatan. Gimana caranya? Ini anak-anak IT udah ngerti. Tinggal masuk tuh ada anak bisnis atau bahkan nggak ada anak bisnis pun mereka bisa combine analisa Pak dan jalan melahirkan sebuah ide-ide prototipe aplikasi solusi yang memberikan nanti dampak pada akhirnya kita pengennya kan dampak masif tadi kan ya gitu gitu. Dan ketika kita ngomongin ini, mungkin nanti kita bisa ngomongin Pak, kita membuat sebuah sesi namanya workshop untuk idea generation, how to build idea. Jadi ketika kita punya, kadang kan ketika kita punya, saya punya ide seperti ini. Kadang kan orang ngomong seperti itu ya Pak. Gitu. Tapi ide itu kan harus dibuktikan ya. Saya punya cerita cerita lucu seperti ini tentang idea. Jadi di satu kala antara di pengadilan di Mahkamah Tinggi Internasional bertemulah dua kubu yang sedang berseteru. Mereka itu memperebutkan siapa sih sebenarnya penemu benua Amerika. Yang satu adalah Pak Pak Om Columbus, Christopher Columbus. Yang kedua adalah suku Indian. Nah, sebagai penengah di Mahkamah Internasional ini, sang hakim berkata gini, saya punya satu buah telur. Siapa yang bisa membuat telur ini berdiri di atas meja dan tegak, dialah penemu benua Amerika. Lalu si suku Indian
karena mereka ngerasa bahwa mereka adalah yang paling awal, mereka mengajukan diri untuk volunteer pertama, menggunakan seluruh mantra, ilmunya, jampi-jampinya untuk membuat telur itu berdiri, namun tidak berdiri juga. Lalu tibalah giliran Christopher Columbus. Lalu Christopher Columbus mengambil telur tadi, lalu dia menekankan agak sedikit keras ke meja, retaklah bawahnya itu, sehingga telur itu bisa berdiri, yang lonjong tadi jadi berdiri. Lalu lalu suku Indian bilang, oh nggak boleh kayak gitu dong. Kalau cuma kayak gitu, kami juga tahu, kami juga bisa dari tadi, gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini bukan bukan mau kita bukan mau memperdapatkan siapa penemu Amerikanya, tapi apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah ide itu kadang kita sudah punya, how to-nya kita kadang sudah punya, tapi kita lupa cara, nggak mau mengeksekusinya. Sehingga ketika orang mengeksekusinya, oh anjrit gitu kan kalau bahasa anak sekarang nih, itu mas saya juga bisa dari dulu. Ya bukan gitu kan. Kalau bisa ya ayo kita bikin. Kan dia harus diwujudkan. Itu kan ada di dalam pikiran awal-awal Betul, kita Pak. kita turunkan di laptop, lalu kita compile jadi output orang lain bisa lihat dan pakai. Betul, Pak, betul. Berarti seperti Ya, apa namanya, mungkin saya ada sedikit kalimat nih, Pak. Semua orang memang bisa bermimpi, Pak, tapi tidak semua orang bisa mewujudkan mimpinya itu. Betul nggak, Pak? betul, betul. Tapi kan ketika orang-orang tadi dapat wadah dan tempat untuk Mhm, belajar, berkolaborasi dengan dimentorin teman-teman dosen juga. Saya tahu dosen-dosen SIMIK banyak yang punya expertise di bidang industri. Ketika kita kemarin membuat sesi talk show dengan dosen, itu respon saya kaget. Wah, ternyata mereka idenya lebih gila-gila, saya bilang gitu. Nah, ini kan banyak yang mentorin nantinya, Pak. Mereka kan cuma betul, butuh Pak. ada orang yang punya ide mahasiswa, ada mentor dengan experience, combine, jadilah sesuatu. Itu kan jadi bermakna nantinya, Pak. Jadi hal-hal positif. Betul, Pak. Apalagi, dosen-dosen kita itu kebanyakan praktisi, Pak. Itu dia. Betul. Itu yang belum diberdayakan selama ini. Dan itu yang pengen saya toel, Pak. Artinya dosennya jadi lebih experience berdaya, lebih berdaya lagi. Ngerasa bahwa dia tuh mesin bertenaga 2000 HP, horsepower gitu. Sekarang baru diutilise 100, Pak. Ada mahasiswa yang butuh utilize tadi. Nah, dia akan ngerasa bahwa dia jadi maksimal kan pada akhirnya kan. Kontribusinya tuh, Pak. Faedahnya kan. Gitu. Betul sekali, Pak. Oke, ini, mungkin untuk pertanyaan kita stop dulu ya, Pak, ya. Mungkin ini, apa namanya, ke sesi selanjutnya yaitu untuk, apa namanya, giveaway, Pak. Nah, Wah, nanti, mekanismenya nanti gimana, Pak? Apa langsung hubungi ke kontak person yang ada di deskripsi atau gimana? ya, hubungi ke kontak person yang ada di deskripsi ataupun lewat sosial media Instagram officialnya kita atau lewat Facebook juga boleh, call atau email juga boleh. Kalian boleh browsing semuanya, boleh pakai semua medianya untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Nah, ini untuk 10 orang hari ini, hanya hari ini aja, gitu. Pertanyaan seperti ini dan beasiswa itu untuk fresh grade ya, anak fresh graduate ya. Fresh graduate, freshman yang baru atau fresh graduate Mhm. saya salah. Yang anak baru yang mahasiswa semester 1. Pertanyaan saya seperti ini. Eh, Apa yang membedakan RAM learning dan flex learning? Nah, dari penjelasan saya di awal. Hanya itu aja. Apa yang membedakan menurut mereka? Itu aja. Tik jawabannya, lewat sosmed. Nggak usah harus panjang. 3 baris juga cukup kalau ya masukkan sana ada. Begitu kalau jawabannya match, nanti akan dikolaborasi oleh dari tim marketingnya kita, tim marketing kita untuk di follow up lanjutnya. Dan hanya yang menjawab yang berhak dapat beasiswanya. Jadi itu nggak boleh dihibahkan atau dihadiahkan ke orang lain. Kalau yang menjawab nanti kamu barok gitu ya, harus kamu barok yang daftar. Jangan nanti yang daftarnya menjadi ibu tini kan itu nggak boleh, Pak. Gitu. Hanya Oke, kalau oke, oke. itu valid kita akan langsung berikan. Kita punya 10 slot hari ini. Kita 10 slot ya, habiskan Pak, aja ya. slot. Pokoknya, 10 slot khusus untuk yang, menyaksikan apa, talkshow kali ini, Pak. Mungkin apa Betul. namanya, secara langsung mungkin, kurang apa namanya, yang menonton mungkin tidak begitu banyak, tapi kan ini di-record gitu kan, nanti bisa diputar berulang-ulang gitu kan. Betul. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin tahu jawabannya ya silakan saksikan dari awal, sampai dengan selesai, seperti itu, Pak Rols. Betul. Oke, Pak, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan barangkali untuk Ya, teman-teman yang sedang berkuliah atau yang,
mau berkuliah Pak, seperti itu. Oke. Buat rekan-rekan mahasiswa, saya nyebut rekan-rekan mahasiswa karena mungkin umur kita bisa aja sama ya, gitu kan. Namanya mahasiswa Betul baru Pak. lulus. Kalau SD anak-anak saya panggil. Nah, buat rekan-rekan kita mahasiswa yang lagi melanjutkan sekolah, terus lanjutkan, jangan putus. Kalau ada masalah finansial, terlebih kalau kalian adalah mahasiswa studi foreign, ngomong dengan kita. Bisa ngomong dengan saya, dengan Pak Prodi, dengan finance, dengan operations, dengan Pak CSDL. Kalian boleh hubungi mereka untuk ngomong isu ini. Kalau kalian punya isu tentang finansial, kita coba cari win-win solutionnya. Justru kalau kalian nggak ngomong, kita jadi bingung mau ngebantunya gimana. Karena nggak ada yang ngomong, gitu kan? Gitu. Terus itu buat mereka. Yang kedua, ketika kalian ngelihat tadi mungkin ngedengerin anak semester 1 enak ya kurikulumnya baru semuanya banyak keberatan. Kami gimana? Kalian juga kebagian kok. Kebagian dari semua update tersebut, kalian juga diikuti update juga untuk di beberapa hal. Gitu. Dan itu tervalue. Misalkan nih, bikin event hackathon internasional, uh, kalian bisa going combination, tadi ada lecturer tadi, kalian juga bisa punya kesempatan juga untuk akses sebagai asisten dosen, yang tadi kan kita ngomongin itu ya, ada ngomong fasilitas itu juga. Terus Mhm. dengan sistem yang terbaru sekarang, online learning-nya, kalian juga akan dapat juga gitu. Experience itu sama juga gitu. Jadi kalian tetap ada di dalam environment yang sama, kalian bisa mengakses industri itu juga gitu. Jadi itu bukan hanya ditujukan untuk anak yang baru aja, kalian juga sama. Nah, menurut yang mahasiswa baru, apalagi sekarang yang masih galau menentukan mau lanjutkan pendidikan kemana, apakah kalau saya dari IT, saya cuma di IT, Pak? Nah, saya sendiri sebenarnya dari IT background-nya, tapi saya lebih banyak bekerja di HR, HRD, dan operasional gitu. Jadi korporat operasional gitu. Jadi saya lebih senang di sana gitu. Jadi walaupun kalian sebenarnya kuliah di IT, tidak kalian harus selamanya di perusahaan IT. Kalian bisa mengembangkan karir kalian di banyak hal. Dan sekarang kita tahu bahwa seluruh perusahaan, organisasi itu melibatkan IT di dalamnya. Jadi dengan kalian menjadi lulusan-lulusan IT yang prospek di masa depan, 3 atau 4 tahun lagi, kalian itu nggak hanya harus mencari perusahaan IT. Di rumah sakit kalian bisa, karena rumah sakit menggunakan teknologi. Di perbankan kalian masuk, karena perbankan sekarang sudah digital, ada uang digital sekarang. Ngomongin cryptocurrency, pusing nanti BTC, kan tren sekarang gitu. Terus ketika kita ngomongin cyber security, itu semua menggunakan. Ketika kita ngomongin organisasi nirlaba, itu juga sama. Mereka juga menggunakan pendekatan teknologi. Komersil, perusahaan-perusahaan komersil, yang online-online shop, UMKM, pemerintah bahkan gitu, dan sekolah. Semua kan sekarang Mhm. menggunakan teknologi. Jadi dengan kalian punya kesempatan untuk belajar ilmu teknologi, ilmu komputer lebih dalam, sebenarnya kalian siap perang lulus. Hanya saja kalian mau berperang nggak? Karena ketika lulus itu kalian bukan buat tidur, tapi kalian dipersenjatai selama kuliah 3 sampai 4 tahun untuk berperang tadi. Berperang melawan tadi proses-proses yang ini lama banget kalau menggunakan teknologi harus seperti ini. Ini kok jadi ribet kalau saya pendekatan teknologi harus seperti ini. Nah, berperang melawan proses-proses tadi sehingga bisa memberikan dampak dan lompatan improvement nanti yang signifikan di organisasi yang kalian ditempatkan. Nah, seperti itu. Dan kalau terakhir kalian berpikir, saya nggak mau nyari kerja, karena saya nggak suka, saya pengen bikin kerja sendiri. Ngomong sama saya, yuk kita ngomongin tentang startup. How to do startup. Startup itu apa? Artinya kalian yang punya perusahaannya, kalian yang punya aturannya, kalian yang punya environment-nya. Tapi tadi balik lagi, yang kalian solve itu adalah masalah orang banyak. Masalah yang bisa dipakai semua orang. Misalkan ada startup, Pak saya mau bikin aplikasi cari jodoh. Ya kan yang nggak dapat jodoh cuman situ aja sendirian. Orang lain Iya, udah dapat jodoh. Yang mau pakai nggak? Nggak mau. Nggak akan ada yang pakai. Jadi ketika kita membuat aplikasi itu adalah yang bisa dipakai banyak orang yang berdaya. betul betul. Nah, Oke. iya, ketika kita ngomongin Gojek lah saya ambil contoh. Zaman dulu kan nggak ada standar harga, nggak ada yang ngejamin pengiriman. Cuman bisa ngirim orang tapi bukan ngirim barang gitu kan. Nggak mau jemput ke rumah kecuali kenal, lo harus nongol ke pangkalan. Dan banyak hal lagi permasalahan. Harganya kadangnya rasis kalau saya ngomong kayak gitu. Dalam artian pakaiannya kos-kos biasa aja. Oh 20.000. Pakaiannya kemeja nih, rapi nih kayak Pak Mubarok agak lebih rapi nih. Wah Pak Mubarok orang kantoran nih. 50.000. Terus wah etnis tertentu nih, 100.000 bule nih. Nah, itu kan dari standar. Nah, sekarang dengan solusi tadi itu kan standar. Semua orang samakan. Kalau dulu orang mungkin menggunakan ojek itu malu ya Pak, turun di mall gitu Betul. loh.
Nah, habis itu nanti tiap orang saya dari ojek. Kalau sekarang mau level presiden direktur pun turun di depan mau naik ojek, iya, so what gitu, biasa aja gitu. Itu menjadi hal yang standar. Nah itu kan berarti mengubah banyak hal, paradigma, mengubah cara kita bersosialisasi, melihat sesuatu. Dan pada akhirnya driver-driver Gojek tadi kan nambah pendapatannya, nggak cuma diem aja. Jadi semua ikut berkembang gitu. Ngirim barang lebih simpel. Nah itu yang disebut dengan tadi solusi yang masif dan berdampak untuk semuanya. Gitu. Betul, betul. Jadi kalau kita ngomongin startup, problem itu bukan cuma ide saya, ide Anda, tapi itu harus bukan cuma problem saya, problem Anda, tapi harus menjadi problem semua orang. Baru itu yang perlu kita solve. Betul. Oke Pak, ini ada yang langsung jawab. Ini ada di komentar di live chat ini ada yang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Roles di mana ya gitu kan? Apa bisa langsung di live chat ini atau gimana Pak prosedurnya? Langsung ke officialnya aja ya. Langsung ke officialnya yang sudah diposting oleh Pak Mubarok tadi, ada apa? Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada nomor WhatsAppnya, bahkan boleh jawab ke sana, nanti akan langsung dipandu. Nah, saya sebutin PIC-nya kalau bingung, cari namanya Bu Arin. Nanti PIC-nya langsung dipandu sama dia. Bilang di endorse dari live talk show-nya Pak Mubarok. Oke, Nanti langsung ketemu ini sinkronnya. oke Kita tahu kan ini ini source-nya dari mana kan Pak, yang 10 ini nanti kan gitu. Kalau oh, tiba-tiba nanti datang betul, betul. 20 Pak, dibilangnya nggak tahu source-nya dari mana, saya bingung Pak nanti. Mau klaimnya. Oke Pak, siap siap siap. Oke, ini Tapi kalau mungkin misalkan mereka bisa connect ke sana, tapi Pak, kalau misalkan mereka nggak bisa connect ke sana, mereka ngasih jawabannya di Pamubarok, boleh Pak nanti dipandu oleh dari Arin mungkin ya, dari marketing nanti ada yang bantu juga menjagain ngeliat dan follow up prosesnya. Kalau dia eligible dapat ya kenapa enggak kan Pak gitu. Tapi kalau lebih mereka untuk nyobain Rambler ini enak loh. Kuliah sambil belajar dan tetap lulus tanpa harus pusing gitu. Ke kampus kalian bisa akses, fasilitas lebih cepat dapat kalian gunakan gitu. Tapi nggak mandatori yang harus kampus terus menerus. Apalagi ini masih lagi pandemi gitu kan. Gitu. Jadi dimanfaatkan. Nggak kerasa kok 2 sampai 4 tahun itu tiba-tiba selesai aja nanti. oke Pak. Oke, mungkin kita akhiri ya Pak untuk sesi talk show kali ini. Nanti bagi rekan-rekan yang eligible, yang minat untuk beasiswa bisa hubungi kontak person gitu kan yang ada di sosial media official Horizon Karawang atau Civic Horizon bisa Horizon Education. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan baik dari Pak Roles atau dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Ini pembuat kurang nih. Halo, Pak.